Halo guys, balik lagi di alur cerita mobile. Kali ini, saya akan mendongengkan pada teman-teman, bocoran dari alur film Donghua, yang berjudul Swallow Wet Star, Season 2, Part 43 dan 44. Tapi sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman, karena ini adalah bocoran dari alur cerita Donghua Swallow Wet Star yang belum rilis, maka video dan pembahasannya pasti tidak sinkron. Tapi yang perlu diperhatikan adalah alur ceritanya. Adapun penambahan gambar, itu hanyalah sebagai pemanis. Dan karena openingnya sudah panjang banget, jadi kita langsung terobos saja ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, perwakilan Far dan para anggota keluarga Bolinas, yang tampak sedang bersembunyi di pinggiran pulau berkabut, menghindar dari sulur-sulur panjang, yang masih menari-nari di atas langit pulau tersebut. Kalau saja saat itu, perwakilan Far tidak membawa Katlan dan kelompoknya keluar dari pulau itu, bisa dipastikan, saat ini, mereka berempat sudah menjadi korban amukan si sulur pohon anggur. Saat itu, mereka berempat pun tak lupa mengucapkan kata terima kasih pada perwakilan Far, karena telah menyelamatkan hidup mereka, sambil menyaksikan secara langsung amukan dari sulur-sulur pohon anggur, yang seolah-olah marah dengan kehadiran mereka. Mereka tak menyangka, ada roh alam yang sekuat itu. Bahkan seorang eksistensi, yang telah melampaui dewa perang seperti Bingsan si gunung es pun, tak sanggup untuk menaklukkan si pohon anggur itu. Di sela ekspresi wajah mereka yang menunjukkan ketakutan, saat melihat amukan dari si pohon anggur. Tiba-tiba terdengar, perwakilan Far berkata. Saat itu, perwakilan Far meminta pada mereka berempat, untuk menyerahkan semua roh alam yang mereka dapatkan. Spontan hal itu pun membuat mereka berempat kaget, dan membuat Katlan menyesali keputusannya, yang meminta pada gurunya, mengutus seseorang untuk membantu mereka, dalam melakukan panen roh alam di pulau berkabut. Kalau bukan karena takut, Lao Feng akan meminta bantuan pada Aula Bela Diri Jixin. Pasti Katlan tidak akan melakukan hal itu. Karena dengan dia meminta bantuan pada seseorang, otomatis, roh alam yang mereka peroleh dengan mempertaruhkan nyawa pun, harus terbagi dengan orang tersebut. Sama seperti Lao Feng, yang menyerahkan 2 jantung pohon willow yang ia dapatkan. Namun perbedaannya adalah, sebagian besar roh alam yang didapatkan oleh Aula Bela Diri Jixin, itu dipanen sendiri oleh Bingsan si gunung es. Beda dengan perwakilan Far, yang hanya duduk sambil menonton, dan tak melakukan apa-apa. Saat itu, karena tak mungkin untuk membantah ucapan perwakilan Far, Katlan pun, langsung menyuruh Liao dan kedua temannya, untuk memberikan roh alam yang mereka kumpulkan kepada perwakilan Far, yang totalnya ada 8 roh alam. 6 di antaranya adalah jantung willow 1000 tahun, dan 2 ramuan roh. Setelah mengambil semua roh alam yang didapatkan oleh Katlan dan teman-temannya, perwakilan Far pun kembali berkata, agar mereka tidak perlu khawatir. Karena dia akan mendistribusikan penemuan itu, berdasarkan kontribusi mereka masing-masing. Tapi dari ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh perwakilan Far, sepertinya, dia tidak akan memberikan bagian pada mereka berempat. Di saat yang sama, perwakilan Far menanyakan pada mereka, apakah mereka belum ingin meninggalkan pulau misterius itu. Dan pertanyaan itu pun, langsung dijawab oleh Katlan, yang mengatakan bahwa, mereka belum ingin kembali, karena sebelumnya, Katlan telah dihubungi oleh gurunya, yang saat ini sedang dalam perjalanan ke pulau berkabut, bersama 3 orang dewa perang. Dan perkataan itu pun, langsung dibenarkan oleh Liao, yang mengatakan bahwa, tidak mungkin, mereka akan melewatkan kesempatan, untuk menyaksikan secara langsung, orang-orang dengan eksistensi yang telah melampaui dewa perang, bertarung melawan roh alam, yang masih tersisa di pulau tersebut. Mendengar ucapan itu, spontan perwakilan Far pun, memutuskan untuk segera meninggalkan pulau tersebut. Karena jika tidak, maka roh alam yang sekarang berada di tangannya, akan diambil oleh orang yang disebut guru oleh Katlan. Namun belum sempat melakukan niatnya itu, tiba-tiba dari kejauhan, tampak cahaya merah yang melesat dengan cepat, ke arah pulau berkabut. Yang ternyata cahaya merah itu, berasal dari sebuah jet tempur berbentuk cakram, yang saat itu berhenti di tempat mereka. Tampak saat itu, Katlan tersenyum, saat melihat seorang pria dengan pakaian perang, yang tidak lain adalah gurunya, diikuti dengan 3 pria lainnya, keluar dari jet tempur tersebut. Lain halnya dengan perwakilan Far, yang saat itu tampak pucat, saat melihat 3 pria yang saat itu bersama gurunya Katlan.
Dua di antaranya berkulit putih, yang berasal dari Eropa, dan satunya lagi, berkulit agak gelap, yang berasal dari Amerika Selatan. Dan ketiganya itu adalah orang-orang yang telah mencapai level eksistensi yang melampaui Dewa Perang. Di saat yang sama, Guru Katlan pun meminta pada perwakilan Far agar memberikan padanya semua roh alam yang telah ia ambil. Namun lagi-lagi, belum sempat roh alam itu berada di tangannya, tiba-tiba, hanya dalam sekejap mata, sebuah jet tempur prasejarah berhenti di tempat tersebut, seolah-olah melakukan teleportasi. Melihat jet tempur tersebut, spontan wajah Katlan dan lainnya pun tampak terkejut. Karena satu-satunya orang yang memiliki jet tempur itu adalah pimpinan tertinggi aliansi Dewa Perang, sekaligus pemilik dari Aula Bela Diri Jixin. Saat pintu Palka terbuka, seketika waktu di tempat itu seperti terhenti, saat sosok pria berambut merah panjang, melangkah keluar dari jet tempur tersebut, yang tidak lain adalah pimpinan Hong. Di sela langkahnya terdengar, pimpinan Hong berkata, sebelumnya dia sudah melihat jet tempur milik keluarga Bolinas yang terbang menuju Pulau Berkabut. Namun dia sengaja membiarkannya agar keluarga Bolinas juga dapat memanen sebagian roh alam di pulau tersebut. Karena jika dia datang lebih dulu, maka bisa dipastikan orang-orang dari keluarga Bolinas tidak akan memiliki kesempatan untuk memanen roh alam di pulau terlantar itu. Dan jika mereka masih ingin mencari roh alam di pulau itu, pimpinan Hong pun memberi satu kesempatan pada mereka untuk kembali ke dalam pulau dan mengambil roh alam sebanyak yang mereka bisa. Sementara dia sendiri akan menunggu sampai mereka selesai memanen roh alam di pulau tersebut, barulah dia akan masuk mengambil sisa-sisa roh alam yang tidak bisa mereka dapatkan. Namun saat mendengar ucapan pimpinan Hong, wajah Guru Katlan dan yang lainnya pun tampak pucat, dan menunjukkan ekspresi wajah ketakutan, saat melihat sulur-sulur pohon anggur, yang masih mengamuk di langit, dan di pedalaman Pulau Berkabut. Sekedar informasi tambahan, sejak periode Grand Nirvana, posisi Hong sudah berada di puncak yang tak terbantahkan. Jika presiden dan pimpinan lain di berbagai negara mendapatkan kekuatan dari negaranya sendiri, maka jauh berbeda dengan Hong, yang kekuatannya sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri, dan otoritasnya telah melampaui batasan manusia normal. Maka tidak heran, semua negara berlomba-lomba untuk bekerja sama dengannya, dan membantunya dalam memperluas Aula Bela Diri Jixin. Dan untuk kekuatannya sendiri, sudah melewati batasan eksistensi yang melampaui Dewa Perang. Dan salah satu alasan besar manusia dapat bertahan dalam periode Grand Nirvana, adalah karena upaya dari pimpinan Hong dan Dewa Guntur. Melihat anggota keluarga Bolinas, yang tidak lagi berniat masuk ke dalam Pulau Berkabut, dengan perlahan tapi pasti, pimpinan Hong pun melangkahkan kakinya, untuk masuk ke dalam pulau tersebut. Namun saat melangkah tepat di samping Liao, pimpinan Hong pun sejenak menghentikan langkahnya, lalu berkata pada Liao, bahwa sebelumnya, dia sudah tahu niat Liao yang membawa beberapa dewa perang, untuk membunuh Lao Feng, namun dia tidak mencoba untuk menghentikannya. Itu karena untuk mengingatkan pada Lao Feng, hidup dalam lingkaran dewa perang tidaklah mudah. Banyak hal yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawanya. Jika Lao Feng gagal bertahan dalam menghadapi Liao dan orang-orangnya, berarti dia tidak layak untuk berada di Aula Bela Diri Jixin. Namun penyelundupan meriam laser demi memperlancar niatmu, sungguh sesuatu yang tak bisa aku maafkan. Kali ini, saya akan menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Namun jika kedepannya kamu masih mengulanginya lagi, maka hanya dengan satu kata dariku, kamu dan otoritas keluarga Bolinas akan hancur dalam sekejap mata, ucap pimpinan Hong, lalu melangkah ke dalam Pulau Berkabut. Sementara Katlan dan gurunya mendengar ancaman yang diucapkan pimpinan Hong akibat perbuatan Liao, mereka pun tampak menatap tajam ke arah Liao, yang merupakan menantu dari keluarga Bolinas, namun telah membuat otoritas keluarga mereka jadi terancam. Tampak saat itu, ketakutan di wajah Liao makin menjadi, saat mendengar Katlan mengatakan, kenapa bisa Venina menikahi orang sepertinya. Sementara pimpinan Hong yang telah berada di pedalaman Pulau Berkabut, ia pun tampak tersenyum sambil berkata dalam hati, Lao Feng, anak ini benar-benar bintang keberuntungan. Kali ini aku akan mendapat banyak uang. Saat kembali ke markas pusat, aku akan memberikan padanya beberapa barang bagus, gumam pimpinan Hong, saat melihat pohon anggur yang dikenal dengan nama, pohon anggur kontak awan, sesuai dengan informasi yang pernah ia dapatkan dalam reruntuhan kuno.
Beberapa saat kemudian, mulai terdengar ledakan-ledakan keras secara terus-menerus, yang berasal dari serangan pimpinan Hong pada pohon-pohon anggur, yang ternyata totalnya ada 16 pohon. Tampak saat itu, serangan pimpinan Hong yang berhasil melukai pohon-pohon anggur itu, sembuh hanya dalam sekejap mata. Dan benturan-benturan keras pun terus terjadi, hingga membuat daratan pulau tersebut seperti bergetar, akibat efek dari dua kekuatan yang berbenturan. Dan hanya dalam waktu singkat, pimpinan Hong telah berhasil menumbangkan ke-16 pohon anggur tadi. Katlan dan orang-orang yang menyaksikan hal itu, mereka tampak tertegun, melihat kekuatan yang dikeluarkan pimpinan Hong, saat bertarung melawan ke-16 pohon anggur tadi. Walaupun sebenarnya, saat itu pimpinan Hong hanya menggunakan 40% kekuatannya. Bagaimana jadinya ya, jika pimpinan Hong menggunakan 100% kekuatannya? Setelah mengambil semua roh alam yang ia dapatkan, pimpinan Hong pun dengan santainya, melangkah masuk ke dalam jet tempur miliknya, lalu bergegas meninggalkan pulau berkabut, diikuti oleh orang-orang keluarga Bolinas, yang juga meninggalkan pulau penuh misteri itu. Singkat waktu, hari-hari pun telah berlalu. Tampak saat itu, di kediaman keluarga Bolinas, di ruang tamu yang tenang, Li Yao mengambil sebotol anggur merah, lalu berbaring di sofa, sambil meneguk anggur tersebut hingga habis. Melihat hal itu, Fenina pun melangkah menghampiri Li Yao, yang saat itu, seperti sedang frustasi. Di saat yang sama, terdengar Li Yao tertawa keras, lalu berkata, "Tidak ada harapan lagi, benar-benar tidak ada," ucap Li Yao, seperti menertawakan dirinya sendiri. Mendengar ucapan itu, Fenina pun tampak kesal, karena baru kali ini, dia melihat Li Yao seperti orang yang putus asa. "Berhentilah berkata tidak ada harapan, aku tahu operasi kali ini gagal. Gagal membunuh Lao Feng, dan gagal mendapatkan roh alam. Tapi tolong, berhentilah berkata tidak ada harapan. Yao, selama ini, kita sudah melewati banyak hal bersama, tapi baru kali ini, aku melihatmu kehilangan semangat seperti ini," ucap Fenina. Mendengar ucapan Fenina, Li Yao pun tampak menarik nafas dalam, lalu berkata, "Saat ini, Lao Feng telah menerobos master mental tingkat lanjut," ucap Li Yao, yang membuat Fenina terkejut. Karena sebelumnya, ia memang sudah tahu, bahwa operasi kali ini telah gagal total, dari panggilan telepon yang dilakukan Li Yao. Namun dia tidak tahu, kalau sekarang, Lao Feng sudah sekuat itu. Tapi karena tak ingin melihat Li Yao makin bertambah frustasi, Fenina pun mencoba untuk menghiburnya, dengan mengatakan bahwa, selama Li Yao bisa menjadi eksistensi yang melampaui dewa perang, maka menyingkirkan Lao Feng hanyalah sebuah perkara kecil. Namun perkataan Fenina tadi, langsung ditentang oleh Li Yao, dengan mengatakan bahwa, itu tidaklah mungkin, mengingat saat di Pulau Berkabut, aula bela diri Jixin mendapatkan banyak roh alam. Dia pribadi melihat sendiri, ransel besar yang dibawa oleh pria bertopeng, tampak mengembung, yang menandakan bahwa, tidak sedikit roh alam yang ia dapatkan. Dan sudah pasti, Lao Feng akan mendapat bagian yang tidak sedikit, yang bisa ia tukar dengan beberapa harta. Ditambah lagi dengan ucapan dari pimpinan Hong, yang mengatakan agar kita jangan pernah lagi mengusik Lao Feng dan keluarganya. Jika itu tetap kita lakukan, maka dia berjanji akan menghancurkan keluarga Bolinas. Dan bukan itu saja, walaupun tanpa dukungan dari pimpinan Hong, saya tetap tidak bisa membunuhnya, mengingat Katlan yang ditinggikan oleh keluarga Bolinas saja, sampai lari terbirit-birit saat bertarung melawan Lao Feng. Kali ini, Lao Feng benar-benar telah mengalahkan otoritas keluarga Bolinas, ucap Li Yao, lalu kembali meneguk anggur merahnya. Singkat waktu, hari pun berganti lagi. Tampak saat itu, Lao Feng yang sedang berdiri di sebuah balkon, sambil menatap ke arah timur. Beberapa hari lalu, ia masih berada di tanah terlantar daratan Australia, dan dikejar-kejar oleh Li Yao dan kelompoknya. Namun saat ini, dia nampak santai, sambil menunggu panggilan dari pimpinan Hong, untuk mengambil hadiah dan bagian yang ia akan dapatkan, dari pembagian roh alam, yang berhasil dikumpulkan oleh bingsan si gunung es. Saat itu, setelah kembali dari Pulau Berkabut, Inspektur Liu sengaja mengatur, agar Lao Feng tetap tinggal di kamp pelatihan elit. Sementara siswa lain di kamp pelatihan, masih menjalani petualangan hidup dan mati, di tanah terlantar daratan Australia. Jadi saat ini, Lao Feng adalah satu-satunya siswa yang berada di kamp pelatihan tersebut. Saat itu, Lao Feng membayangkan hadiah apa yang akan diberikan oleh pimpinan Hong, dan berapa banyak bagian yang akan ia peroleh dari hasil pembagian roh alam. Di sela lamunannya itu, tiba-tiba terdengar pintu ruangan tersebut diketuk.
Tampak saat itu, seorang wanita dengan setelan hitam, yang tampak menunggu di depan pintu ruangan. Sesaat setelah bertemu Lao Feng, si wanita pun berkata, bahwa dia diutus oleh pimpinan Hong, untuk menjemput Lao Feng, dan mengantarnya ke markas pusat aula bela diri Jixin. Mendengar ucapan dari si wanita tadi, Lao Feng pun tak menyangka, pimpinan Hong akan memanggilnya secepat ini. Oke guys, singkat waktu, setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, mobil limosin yang ditumpangi oleh Lao Feng pun, telah sampai di markas pusat aula bela diri Jixin. Saat itu, Lao Feng tampak kaget, setelah melihat markas pusat, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, dan tingginya sendiri, lebih dari 100 meter. Ditambah lagi, strukturnya yang tidak menyerupai bangunan, dan lebih mirip sebuah pesawat luar angkasa, yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata dalam jumlah besar. Saat akan memasuki pintu utama, yang akan membawa mereka ke dalam markas pusat, tiba-tiba, muncul cahaya biru, yang mengelilingi Lao Feng, dan diikuti dengan terdengarnya suara elektronik, yang mempersilahkan Lao Feng untuk masuk. Saat itu, si wanita berjubah hitam berkata, bahwa cahaya tadi adalah sebuah sensor keamanan. Jika Lao Feng tidak memiliki izin untuk masuk, maka dalam sekejap mata, ia akan langsung dihabisi oleh sistem keamanan, yang terpasang di seluruh bagian markas pusat. Sebab hanya orang-orang penting, dan otoritas tertentu saja, yang dapat masuk ke dalam markas pusat. Setelah mendengarkan ucapan itu, Lao Feng pun bergumam. Pantas saja, hanya sedikit orang yang pernah melihat markas dari aula bela diri Jixin. Ditambah lagi, tidak ada satupun foto yang relevan tentang gambaran dari markas tersebut. Saat berada di dalam markas pusat, Lao Feng pun langsung menyadari kalau ini adalah sebuah pesawat luar angkasa. Tapi, pesawat yang panjang lebih dari 10.000 meter, ia benar-benar belum pernah melihat ataupun mendengar kabarnya. Lalu, saat sampai di depan pintu sebuah ruangan, si wanita berjubah hitam itu pun kembali berkata, agar Lao Feng menunggu dulu di dalam ruangan itu, sampai pimpinan Hong memanggilnya. Saat membuka pintu ruangan, Lao Feng pun tampak tersenyum, karena ternyata, Inspektur Liu dan Bing San, telah lebih dulu berada di dalam ruangan itu. Saat melihat kedatangan Lao Feng, Inspektur Liu pun, langsung menyuruh Lao Feng duduk di sampingnya. Beda halnya dengan Bing San, yang masih tetap bersikap dingin, dan tak menyapa sepatah kata pun. Tak berselang lama, tiba-tiba, seorang pria berjubah merah, datang dan berkata, bahwa, Bing San si gunung es dipanggil oleh pimpinan Hong. Mendengar ucapan itu, Bing San pun langsung berdiri, lalu melangkah mengikuti si pria berjubah merah tadi. Di sela itu, Inspektur Liu pun berkata pada Lao Feng, kali ini, Bing San pasti akan mendapatkan uang yang banyak. Tapi Lao Feng, hadiah dan bagianmu juga tidaklah kecil. Pada saat menemui pimpinan Hong, mungkin kamu akan diberi kesempatan untuk menukar roh alam bagianmu dengan beberapa harta langka yang tak bisa kamu beli dengan uang. Dan menurut aturan dari aula bela diri Jixin, beberapa roh alam akan diberikan kepadamu. Tapi siapa orang yang membutuhkan roh alam sebanyak itu? Jadi saranku, lebih baik, roh alam itu kamu tukar dengan harta langka, yang cocok denganmu, karena kesempatan itu tidak datang dua kali, dan ditambah lagi, semua harta langka itu, tidak bisa kamu beli dengan uang. Nanti kamu akan tahu sendiri, setelah berada di meja pertukaran, ucap Inspektur Liu, menutup penjelasannya tadi. Tak berapa lama kemudian, si pria berjubah merah pun, datang dan memanggil Inspektur Liu. Mendengar panggilan itu, Inspektur Liu pun berdiri, lalu melangkah mengikuti si jubah merah tadi, hingga menyisakan Lao Feng seorang, di dalam ruangan tersebut. Singkat waktu, setelah 10 menit menunggu, giliran Lao Feng pun tiba. Tampak saat itu, si pria berjubah merah, datang dan memanggil Lao Feng. Saat sampai di depan pintu sebuah ruangan, tiba-tiba terdengar, suara dari dalam ruangan, yang menyuruh Lao Feng untuk masuk. Lao Feng yang sebelumnya pernah bertemu, dan ngobrol sambil ngopi di sebuah kantin, di kamp pelatihan elit bersama pimpinan Hong. Ia pun, langsung mengenali suara tersebut. Saat melangkah memasuki ruangan yang tampak kosong itu, seketika tubuh Lao Feng merasakan tekanan yang tidak beraturan, yang membuatnya seketika menundukkan kepala, seolah memberi hormat pada pimpinan Hong. Duduklah, ucap pimpinan Hong. Di saat yang sama, pimpinan Hong tersenyum, dan melihat ke arah Lao Feng. Lao Feng, kali ini kamu telah memainkan peran besar, dengan melaporkan lokasi pulau berkabut.
Dan sesuai perjanjian, kamu akan diberikan 10% bagian dari total roh alam yang didapat oleh si gunung es. Ditambah jantung pohon willow yang kamu dapatkan sendiri. Dengan demikian, saya akan menambahkan 5% padamu dari bagian yang didapat oleh Aula Bella di Rijiksin. Jadi total bagianmu adalah 15%. 15% dari total semua roh alam, itu merupakan kekayaan yang luar biasa untuk anak muda sepertimu. Dan jika kamu mau, saya ingin melakukan pertukaran denganmu, ucap Master Hong, diikuti dengan munculnya gambar hologram 3 dimensi, yang memperlihatkan roh alam bagian milik Lao Feng, beserta beberapa harta langka, yang akan dijadikan bahan pertukaran. Silakan, kamu boleh memilih apapun yang kamu mau, selama itu tidak melewati batas limit dari roh alam milikmu, ucap Master Hong. Saat itu, Lao Feng melihat dengan seksama, satu persatu gambar hologram yang muncul di depannya, berharap akan menemukan barang yang ia inginkan. Dan scene ini pun, langsung mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Kira-kira, apa ya, yang sedang dicari oleh Lao Feng? Nanti akan diceritakan di part selanjutnya. Sekedar informasi sebelum menyudahi perjumpaan kita. Mungkin jika di serial aslinya, part yang dibahas kali ini akan terbagi menjadi 2 atau 3 episode, mengingat pada part kali ini, ada beberapa bagian yang kami singkat, dengan membuang beberapa bagian yang tidak penting, agar sedikit lebih menarik untuk diceritakan. Sekian informasinya, dan sampai jumpa di part selanjutnya.